Kembali lagi di Fusboista Ale. Kita kali ini kedatangan tamu spesial. Dia bukan hanya sebagai pecinta sepak bola Liga Inggris, tapi dia juga fans timnas juga. Kita kenalin nih, namanya Om Jack Tekani. Halo semuanya, halo. Hari ini thank you kesempatannya diundang ke sini. Kita nih terima kasih banget nih Om. Sama-sama. Udah jauh-jauh ke sini ditemani sama Bro Ebes ya kan. Sama-sama Luar ngobrol biasa. sepak bola hari Ya, ini. iya, betul. For your information aja nih guys. Beliau ini fans Arsenal. Wah, Garis Arsenal keras lah. nggak, Om? Garis keras lah bisa disebut. Sangat keras. Sangat keras ya kan. Nah, ini gue mau tanya nih Om. Awalnya gimana Om bisa jatuh cinta sama Arsenal? Dari klubnya dulu kah atau dari pemainnya dulu? Ya, jadi kita dari sepak bola dulu lah ya. Ya. Saya suka sepak bola karena dulu kan memang suka di sekolah dari Yes. kecil. Papa saya juga nontonnya bola. Yes. Dulu kan entertainment opsi kan nggak banyak lah Ya. di TV. Jadi memang jiwa saya juga memang ke olahraga gitu. Ya. Harusnya mungkin karirnya di olahraga tapi nggak sampai. Oh, iya. Pengennya sih iya, cuman dulu kan nggak ada nggak ada bright future kayaknya Yes. di olahraga ya. Jadi jadi dari zaman sekolah itu saya main sepak bola, basket, jadi tim captain juga di sekolah. Oh, basket juga Om basket pernah. juga, basket oke dulu. Pasti pengaruh Chicago Bulls ya? Chicago Bulls. Oh, pasti. Nah, Zaman itu soalnya kan. Zaman ini itu. intermezzo ya, terus lanjut. Zaman itu. Jadi karena suka sepak bola dan kita semua kan tahu dulu awalnya, apalagi Indonesia itu kan Liga Calcio kan, Ya, betul. 90-an gitu. Sekalian mungkin bisa nebak-nebak umur saya lah kalau tapi jadi dulu sering nonton. Nah, sebenarnya tim yang saya follow bukan saya die hard ya, yang saya suka dulu itu karena masih kecil, ini itu sebenarnya Juventus. Oh, Juventus. Liga Italia. Awalnya. Saya suka pemain dulu yang pertama Pak, sebenarnya balik lagi ke zaman dulu nih, zaman papa saya, kita tarik ke belakang lagi. Itu pertama kali saya cinta sepak bola, benar-benar menyukai sepak bola itu karena satu sosok yang sempat dianggap quote unquote itu God of Football, Diego Maradona. Yes. Tangan Tuhan ya. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Saya ingat World Cup pertama saya nonton itu 86. tahun 86. Itu sama papa saya dijelasin tuh, ini begini sepak bola. Nah dari situlah saya benar-benar mulai suka sepak bola, mulai main, mulai di rumah tuh nendang-nendang bola gitu. Makanya sampai sekarang kalau kita ngomong ke jersey, ke pernak-pernik segala macam itu, saya apapun Maradona itu pasti saya ambil. Ada semua. Ada semua. Nanti saya kasih tahu sedikit cerita tentang tanda tangan di baju Diego Maradona. Ya. Ngeri. Itu ada special story yang membuat saya malah bisa dibilang sangat beruntung di dunia. Dia menandatangani baju itu 2 minggu sebelum dia, atau 3 minggu sebelum dia meninggal, waktu dia udah mulai critical condition itu. Saya ngirim tuh baju ke sana bro, ke Argentina. Fun fact nih guys. Fun fact, saya ngirim baju ke Argentina karena saya ada kenal orang yang dekat sama dia. Sempat beberapa kali mau berangkat, yang paling dekat saya mau berangkat ketemu dia itu waktu dia masih ngelatih tim di Saudi, di Timur Tengah. Nah itu pas kita mau berangkat, dianya pindah ke Dorados, ke Meksiko. Dia jadi manajer di Meksiko, dan di Meksiko itu dia bikin kejutan. Tim yang tadinya di Liga 2 Meksiko di level bawah, dengan masuknya Maradona dalam musim itu naik ke Liga 1 promosi. Dari Liga 1 itu tim sampai juara gitu next seasonnya, dan ini semua ada kan diliput di Netflix tuh. Iya, tahu Maradona ya. Nah di situ nggak ketemu, akhirnya gimana? Saya ada beberapa baju termasuk yang baju World Cup dia kalau nggak salah 94, 86, terus yang dia di Boca Juniors ada. Wow. Nah itu saya ngambil resiko bro, ngirim ke orang yang saya nggak begitu kenal, belum pernah ketemu lah istilahnya. Dan ini baju-baju ikonik kan, udah susah dapetnya. Saya ngirim aja, udahlah balik-balik nggak apa-apa gitu. Akhirnya nggak tahu gimana, setelah sebulan saya dikasih tahu baju udah nyampe. Oh berarti ini orang komunikatif oke gitu. Setelah berapa lama dia WA Maradona critical, saya pikir ya udahlah get well soon segala macam kan, saya ngomong gitu. Ternyata
dia ngirim saya foto. Tapi I have good news, dia ngirim foto. Setelah berapa minggu atau sebulan itu, sad news Maradona meninggal. Nah, Maradona meninggal itu saya masih ada sampai sekarang message dari dia bahwa you are very lucky karena ini adalah jersey terakhir yang ditanda tangan beliau. Mantap. Itu makanya ada satu udah saya bingkai besar tuh bro, saya taruh di rumah itu. Nah itu di sanalah saya suka sepak bola. Awalnya dari karena saya nonton Diego Maradona sampai hari ini saya memang belum pernah ketemu, tapi saya ada bener-bener bond dan feeling yang ini buat seorang Diego. Itu pernah diposting di sosmednya Om Jack? Pernah. Saya pernah posting. Tapi maksudnya berani banget Om. Itu kan orang nggak kenal, terus main percaya gitu mungkin aja. Kenal, sering ngobrol bro, cuman kita nggak pernah ketemu gitu. Dan beda negara kan, kalau dia tinggal matiin komunikasi selesai gitu, ya. Semua. Nah ada cerita lucu dari dia, katanya waktu dia ngasih baju itu, baju Argentina itu kan dulu kan ramping kan, di era-era mereka kan. Nah itu sempat dicoba sama dia, mau diambil karena dia nggak punya baju itu. Dia coba nggak bisa masuk lewat leher, akhirnya ditanda tangan, dilempar kembaliinnya gitu. Tapi sempat ditanda tangan. Jadi, sama Maradona. Mau dipakai dia sendiri. Minta. Si orang ini nanya kalau tadinya diambil gimana, sambil ketawa kan dia ngeledekin saya. Saya bilang kalau yang ambil Maradona, it's okay. Wah saya dengan senang hati lah gitu. Itu value-nya lebih naik lagi soalnya mau dipakai sama Maradona ya sendiri. Ya tapi itu kan hanya cerita ya, hanya informasi yang saya dapat pada saat itu. Nah melanjutkan itu dari situ ke Liga Calcio. Saya suka waktu itu pemain yang unik, cara mainnya beda, ya kan, approach ke gamenya beda gitu. Itu Filippo Inzaghi pada saat itu. Pada saat saya mulai ngerti bola, mulai main bola. Jadi dulu saya juga kalau boleh disebut, memang namanya anak masih sekolah beli baju otomatis bukan yang kita juga belum ngerti original apa, yang penting punya baju bola gitu, buat latihan, buat main di sekolah, pakai baju Inzaghi itu udah berasa kayak apa ya, kalau orang bilang tuh dulu, saya suka bilang ke mama saya tuh kayak orang mau perang pakai baju armor gitu. Tiba-tiba ada soulnya gitu kan. Terus kalau nggak pakai Vieri, dulu kan kita anak kecil, wah berasa kayak mainnya maunya gayanya seperti dia gitu. Berarti dulu Om Jack pas main bola tuh jadi striker? Saya sebenarnya posisi yang utama itu back, tapi karena mainnya di gang ya main semua posisi. Kalau saya sebenarnya kalau main di sekarang nih, kalau main di lapangan ya saya posisinya center back. Tapi ya namanya main di gang ya, kita nggak ada formasi, nggak ada apa. Tapi biasanya kan gitu, kalau misalnya idolanya striker, pengennya jadi striker juga. Saya back, tapi saya suka Inzaghi. Terus kalau di gang, terus kalau di gang kan pakai sendal kan? Ya gitu kan. Ngerasain kan. Apalagi dulu gang itu gang sempit, jadi samping kanan kiri itu pembuangan air got gitu. Bola masuk cuma dikeringin. Ya itu lagi. Kita ngalamin semua nih. Main tektokan nggak Om sama tembok? Bagusnya nggak ada tembok kan. Soalnya kalau zaman dulu tuh biasa gitu. Kalau itu wantunya sama tembok. Sama tembok wantunya. Kalau di blocking bisa lewat. Angle itu. Dikit tangannya sama tembok. Berarti Om mulai suka sepak bola tahun 1986 itu ya? 86. Saya mulai ngerti sepak bola itu dijelasin sama papa saya itu nonton Piala Dunia itu 86. Kan Om tadi bilang sukanya sama Inzaghi nih. Nah menurut Om Inzaghi nih legenda Milan apa Juve? Kalau menurut saya Juve. Waduh. Ngeri ya. Karena saya suka Inzaghi itu dari dia main di Juve. Sebagai fans Milan gimana? Ya nggak apa-apa. Ini kan pembelaan Om Jack aja. Ini kan sejarah yang nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah ya kan. Memang perjalanannya seperti ini. Tapi memang kalau di Champions Inzaghi nggak dapat di Juve kan. Tapi di Milan dapat segalanya ya kan. Harus dimasukin dong. Nah dari sana karena saya waktu itu masih suka nonton Juve, enjoy nonton Juve, saya looking forward lah kalau Juve main pada saat itu. Di situ kan sempat masuk seorang sosok pemain yang bernama Thierry Henry. Di mana dipandang sebelah mata waktu di Juve itu, posisi dia itu sebelah kiri. Winger. Ya kan? Winger. Nah dari situ orang kritik dia mainnya nggak baik lah, nggak ini. Tapi saya suka ini pemain. Nggak tahu kenapa saya dari Henry masuk di Juve itu 99 kalau nggak salah, saya benar-benar udah suka Henry gitu. Gayanya, dengan cara dia lari, dengan segala macam. Memang dia bukan seorang Ronaldo ya yang bisa
dribbling seperti itu segala macam. Ronaldo kan pertama masuk udah aksi kan ya, udah kelihatan. Ondri, tapi saya udah ngebonding gitu sama pemain ini, udah ngerasa oh, gue suka nih pemain nih. Tapi ya dia nggak bersinar di sana, dia bersinarnya di Arsenal. Ini ada cerita lucu bro. Apa jadi gitu? Yang saya pernah baca ya, dia itu waktu dipanggil Wenger ke Arsenal, dia kan posisinya kiri. First interview dia itu, ya bener nggak bener lah ya, ini cerita saya udah dari dulu nih, bener nggak bener Wenger itu cuma ngasih lihat, setelah ngobrol ngasih lihat dia video Ian Wright, striker Arsenal pada saat itu. Saya mau kamu main seperti ini. Kamu gak usah pikir apa-apa, kamu belajar main seperti dia. Contoh aja ini pemain. Ondrinya jadi aneh gitu. Gue posisinya di sini kok disuruh main di tengah gitu. Dia merasa gak nyaman. Tapi setelah dicoba, baru dia realize bahwa Wenger ini mengetahui pemain itu bisa hidupnya tuh bisa bener-bener maksimalnya dia punya talent itu di posisi apa gitu. Itu adalah salah satu yang ngebuktiin bahwa memang Wenger itu salah satu manajer yang luar biasa. Karena dia yang merubah posisi Ondri dan dia cuma ngasih video. Kamu belajar, kamu lihat ini katanya. Dan bener terbukti bro. Goal poachernya sangat luar biasa kan. Berarti Jack suka Arsenal dari Henry pindah ke Arsenal? Yes, dari Henry. Terus Juve-nya gimana? Ditinggalin. Kalau Juve kalau dibilang, nah dulu kan nggak ada opsi bro. Tapi pada saat itu Liga Inggris itu mulai naik. Mulai pamornya naik, mulai di sini di kita juga mulai disiarkan gitu loh, mulai aktif. Nah dari situ ya otomatis anak-anak masih umur segitu ya gampang ini kan. Nah tapi gampang switch. Tapi sejak hari itu udah nggak pernah berubah. Hanya Arsenal dan timnas Indonesia di hati. Waduh, mantap. Kalau kalian jeli nih di belakang tuh ya. Nih ini aja jersinya juga keren ini Arsenal. Ini tahun berapa nih Om? Ini 95 away. Ada petir. Oh, ini Bergkamp. Ya. Ini iconic jersey juga, long sleeve. Long sleeve nih, pasti yang kolektor jersey pada iri kan, Om Jack. Ada lagi nih. Ini ada juga nih Om, yang jersey-nya Om nih. Iya, ada nih, yang marun. Yang marun nih. Kelas Highbury ya. Saya ambil ya Om ya, boleh? Boleh silakan. Buat bro. Sambil cerita-cerita tentang Arsenal. Ya, boleh silakan bro. Nah ini kan yang Bergkamp ini juga nih. Wah, ya. Auto ini jersey Invisible bukan Om? Ini edisi Highbury ya? Bukan, ini edisi Champions ya. Karena namesetnya beda. Kalau yang itu kan velvet namesetnya. Kalau yang jadi ini ada tanggal dari 1913 sampai 2006. Ini selama Arsenal main di Highbury. Makanya jersey ini terakhir perpisahan tim pindah ke stadion baru Emirates. Dia meninggalkan Highbury di era ini di 2006 ini. Padahal stadion itu boxsetnya bro. Box set di belakang legend banget tuh. Nyambung ke sini nih. Ini pada saat mereka mereka perpisahan, mereka launching box set ini, mereka launching box set ini hanya 3.000 piece di dunia. 3.000 piece pada saat itu ya. Jadi sekarang saya yakin udah semua ada di kolektor. Udah susah lah mau nyari, udah susah gitu. Kebetulan pada saat itu saya udah mulai koleksi, jadi saya ada beberapa box ini di koleksi saya. Nah ini name setnya siapa Om? Ini nggak ada name set bro. Oh nggak ada, polos ya? Ya, cuman dia ada book ini, official booknya Arsenal, terus dia ada sertifikat. Nah dia ini di sini ada nih, kalau bisa dilihat ya. Nah ini ada tanda tangan nih. Ini bedanya jersey ini dengan jersey maron yang lain, dia ada berapa per berapa, jersey keberapa dari 3.000-nya nih. Ada kayak nomor serinya gitu. Kayak nomor serinya, jadi kadang ada yang nomor cantik, ada yang apa. Nah ini kebetulan desain sama Robert Pires nih. Desain Robert Pires. Jadi ini box ini sekarang termasuk yang dicari nih. Fun fact juga nih guys, Om Jack ini satu-satunya orang Indonesia yang masuk di Instagramnya Robert Pires. Sebagai fans. Pokoknya scroll deh ke Instagramnya Robert Pires pasti ketemu ada Om Jack. Ada. Udah tahun berapa itu ya Moy? Kalau boleh tahu. Mungkin ada 10 tahun yang lalu bro. 10 tahun yang lalu, wah udah pokoknya obok-obok deh. Dan dia kan nggak terlalu aktif, tapi nggak tahu kebetulan pada saat ketemu waktu itu karena dia impress dengan koleksi yang saya bawa, baju-baju dia ada semua tuh komplit. Nah di sana dia mungkin merasa oh ini kok ngefans sampai beberapa baju aja dia bilang saya udah nggak pernah lihat lagi, udah nggak punya gitu. Betul banget. Wah pokoknya terbaik banget deh Om Jack nih. Ini juga ada lagi nih Om.
Saya lihat Om bawa koleksi Arsenal banyak banget ini. Beberapa sih, nggak semua. Banyak sih Om. Ini katanya Om Jack mau ngejelasin nih perbedaan ini nih yang kadang suka dimainkan sama seller lah katanya. Enggak sih, nggak dipermainkan. Cuman ini nggak dipermainkan ya? Ini adalah jersey iconic gold ya dibilangnya. Karena nggak banyak tim yang berani away-nya gold. Ini pada tahun kalau nggak salah 2001-2002 ya. Mereka punya jersey ini gold. Biasa kan Arsenal identik pada zaman itu kan kuning away-nya. Kuning. Nah, ini dia berubah, dia bikin gold. Ternyata ini semua pemain di Arsenal pada era ini waktu memakai jersey away ini malah menganggap jersey ini jersey paling lucky atau beruntung. Kenapa? Karena selama season itu mereka pakai jersey ini tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah ya. Away. Nah, ini juga desain sama Robert Pires. Nah, ini long sleeve-nya memang yang short sleeve ada beberapa banyak yang beredar, tapi kalau yang short sleeve yang long sleeve udah agak susah. Bukan susah banget kayaknya ya. Bukan agak susah sih. Nah, dia setelah itu next season-nya karena beruntung di sini, dia lanjut, dia pakai lagi gold di musim 2002-2003. Tapi sponsor sudah berubah. O2 ya. O2 dan season ini dan jersey ini hanya dipakai 2 kali selama season itu. Makanya ini sangat lumayan susah untuk didapat. Sangat lumayan susah. Nah, dulu orang kan bilang, di peel off aja seganya ganti ke O2. Iya. Mirip sih Om. Mirip. Memang sebenarnya bedanya gimana tuh Om? Supaya bedanya sebenarnya ada orang yang saya paham itu satu dari crash. Pada musim 2 ini crashnya berubah. Tuh, lihat logo Arsenalnya. Iya. Logonya beda. Crashnya udah berubah. Udah beda. Di situnya. Udah berubah kan? Dari musim ini ke musim ini dia udah berubah. Kedua dari patch ini kan patch champion. Dia di sini kan juara nih 2002. Nah, di sini dia pakai patch champion. Tuh, patch-nya juga kalau dilihat beda. Oke. Ya. Terus ya mainly sih itu sih sama obviously sponsornya ya. Iya. Jadi ada 3 perbedaan dari crash, dari sponsor dan dari patch. Berarti kalau ini mau di peel off misalnya nggak bisa ketahuan ya? Pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Ini detail salah satu ya detail jersey yang dengan kita koleksi kita belajar lah ya. Saya pun sampai hari ini masih belajar sih bro. Ya, saya tahu Om Jack ini orangnya humble banget. Padahal dia ibarat kata orang kolektor jersey sih dia udah sepuh lah. Enggak lah. Koleksinya ngeri-ngeri ya. Ngeri. Enggak, kalau menurut saya di koleksi itu nggak ada kata sepuh karena betul. Selama kita koleksi, selama kita kolektor ya, pasti ada yang lebih dari kita. Iya, jadi, benar. Kita harus accept itu. Makanya saya setiap mau beli bukan sepuh kali, suhu. Iya. Makanya sama. Ya kayak gue beli jersey gitu, sering beli jersey saya Om Jack. Dibilangnya sepuh, padahal mah kita juga masih belajar Om Jack ya. Masih banyak belajar. Jadi ya kita harus down to siapa sih bro orang yang bisa tahu semua tim, semua jersey yang pernah rilis detailnya. Kalau yang begini ini original, ini namesetnya nggak mungkin. Ini player issue nih. Termasuk yang owner CFS aja pun juga masih mungkin. CFS juga enggak, cek aja namesetnya. Tapi pengen nanya deh Om, itu kebanyakan jersey-nya kan Pires. Tadi sukanya Henry. Ceritanya gimana? Sebenarnya nggak semua jersey Pires Om. Setiap jersey Arsenal saya pastikan ada Piresnya yang saya koleksi setiap musim. Karena saya memang kalau dengan Henry itu pasti hampir bisa dibilang semua fans Arsenal itu pasti punya. Arsenal pasti punya dan pasti suka, pasti idolakan Henry, itu udah pasti. Tapi kenapa Pires? Karena saya merasa kalau dari segi manusianya, saya udah pernah ketemu. Dari segi karakternya, udah pernah ketemu ya Om? Saya udah ketemu dia jujur beberapa kali sih. Dan di Indonesia apa di luar? Di Indonesia pernah, di KL, di Johor pernah. Itu bro, segitu baiknya nih orang. Waktu saya ketemu dia di Johor itu dia baru nyampe nih dari bandara ke hotel. Saya di hotel kan, di hotel itu juga. Itu kan di Barigade tuh. Saya dipanggil sama dia ke depan, disalamin, dipeluk. Itulah gimana saya bisa nggak respect sama yang sebenarnya dia pemain masa udah bertahun-tahun masih ingat gitu. Itulah yang bikin saya benar-benar suka sama Pires itu karena karakter dia, kebaikan dia, dan saya udah lihat secara personal gitu. Memang orangnya baik gitu. Tapi emang Pires itu emang ini minum haters. Iya. Sama kayak di Milan kayak Kakak lah, nggak ada hatersnya. Harus dibahas. Harus diselip-selipin. Iya, nanti kalau bahas Liverpool
kan lagi bersaing ya. Ya enak sama Om Jack ya kan. Nah ini ada lagi nih Om, jersey centenary Arsenal nih. Ya. Tahun berapa nih? Tahun 86. Wah ini 86. 85. 85 nih. kayaknya di Nggak ada yang punya nih kayaknya. nggak ada yang punya deh. Kayaknya nggak ada yang punya. Indonesia nih. 100 tahun centenary Arsenal. Dia kan di Arsenal itu build Arsenal FC 85. 86 apa? Nah, ini 1985 berarti 85 86 lah 100 Iya. tahunnya Arsenal. Di sini ada ditulis centenary, ini umroh, ini juga udah mulai rusak. Makanya ini harus benar-benar. Ini dari tahun berapa Om punya ini? Masih ingat gak? Masih ingat, mungkin ada 15 tahun, 17 tahun. Tapi masih bagus begini ya? Ya karena Minusnya bagus juga sih. kayaknya kalau nggak dicek-cek detail Enggak, nggak karena ketahuan. daripada saat itu memang udah saya simpan yang baik. Terus saya usahakan saya simpan yang baik. Tapi ini udah mulai sih, udah mulai. Tahu aja sih Om, ini kan Iya, jersey dari tahun 85 ya kan? Iya. Cuman ya ini kan putihnya juga udah jadi. Udah agak kalau pudar. dilihat detailnya kan udah. Tapi memang ciri khas jersey zaman itu sih. Iya, putihnya mulai pudar. Dan ramping-ramping begini ya kan. Biasa yang suka rusak gini-gini sponsor. Nah nanti pasti ada suatu hari harus diperbaiki sih. Pasti. Ini ada ceritanya nggak Om? Dapatnya gimana? Ini jujur saya dapat dari kolektor di Indonesia malah. Malah di Indonesia? Di Indonesia. Sebut aja Om, biar kita pasti semua tahu lah. Dari Om Budi Frastio. Om Budi, apa kabar Om Budi? Ya. Nih, Om Budi. Saya ingat saya ya dari Om Budi nih. Saya juga udah banyak lupa, udah lama soalnya. Iya, Tapi iya. saya ingat kayaknya dari Om Budi Home Away saya waktu itu Ush. dapat dari dia. Udah lama juga sih. Waktu itu emang nyari ini atau nggak sengaja ketemu? Nggak sengaja ketemu. Oh dia pas posting nggak? Dia pun kan sebenarnya kolektor Arsenal Die Hard juga waktu Benar. itu. Cuman kebetulan waktu itu memang dia mau lepas dan saya harus gimana pun harus bisa punya gitu. Jadi momennya ketemu gitu loh. Keren sih. Wow. Iya. Nah, ada lagi nih Om. Kan yang saya selalu bilang Om, every jersey has a story. Oh, yes. Setiap jersey pasti punya cerita kan. Nah ini yang ini Invisible Hands ya? Ya ini Invisible Season. Invisible Season. Invisible Season. 2003 2004 berarti. Betul. Yang tidak Liverpool ya, aja bisa tahu. Tidak terkalahkan. Enggak, soalnya gue respect kalau sama Arsenal. Kasihan ya kan. Sebelum kita juara champion. So ini. Udah diundang. Tapi keren nih namesetnya almarhum Reyes. Ini waktu datang ke Indonesia. Benar. Saya ada beberapa jersey dia juga yang sempat saya ada desain sama Reyes gitu. Oh. Nah, jadi season ini semua tahu lah ya. Reyes sudah meninggal. Ya, sudah kecelakaan. Nah, season ini kan Arsenal unbeaten ya. Unbeaten ya. Unbeaten. Kalau nggak salah di liga aja dia 26 win sama 12 draw. 38. Total kalau di-push sama All European 49. Makanya ada chantingnya kan 49. Yang ini di Old Trafford ya? Kalahnya. Habisnya di Old Trafford. Sampai Fabregas melempar pizza. Iya, benar. Ini salah satu pemain Arsenal yang gue suka juga sih Om. Reyes ini. Iya. Memang dia silent killer sih. Silent killer. Silent killer Reyes ini. Nah, ini memang salah satu juga yang bisa dibilang ikonik karena prestasi ya. Satu-satunya piala emas di Liga Inggris, The Golden Trophy. Selain Arsenal nggak ada. Satu-satunya tim yang unbeaten di Liga Inggris sampai saat ini. Sampai saat Belum ini. ada lagi Arsenal. Jadi inilah ikonik. Ini saya kebetulan punya satu tim sih. Satu tim. Memang ini waktu itu nggak sulit didapatkan bro. Oh. Saya punya satu tim lengkap sampai. Nanti kirim Om ya. Iya. Fotonya aja nanti nih. Boleh. Ya. Yang saya suka saya ada karena kita koleksinya dulu. Satu tim tuh yang starting 11-nya Starting aja 11 atau 23 pemain ya? bener-bener satu tim. Kebetulan kalau ini ada mungkin sampai 20 ada lah. 20 pemain. 20 pemain ada. Dahsyat. Long sleeve, short sleeve ada. Yang marun juga saya sempat lumayan lengkap sih. Pernah saya foto tuh sampai satu ruangan dijajarin itu. Lantai penuh semua marun itu. Nah, ini kan ada Om, ada jersey kiper juga nih. Ya, kiper juga saya. Kiper kan zaman dulu lebih keren-keren Om jersinya. Jersey bisa dijelasin nggak Om ini story-nya Ini nih? tahun 90-an. Masih GVC. Era David Seaman ya. David Seaman ya, kunci kuda ya. David Seaman. GVC. Awal-awal datang ya? Ya, warna-warnanya kan semua nyentrik-nyentrik dan masih padded begini kan. Oh, ini unwash Om. Sebenarnya bukan unwash sih bro, cuman ini mungkin karena udah lama waktu ya. Ini tahun berapa Ini nih Om? sebenarnya dibilangnya kalau kolektor itu kan jamur ini. Jamur ya? Mulai jamur. Tapi sekarang nih bagusnya udah ada
yang cuci ya? Iya, ada beberapa orang yang bisa nyuci jersey. Bisa nyuci, bisa disikat, jadi bersih, jadi wangi, bersih. Dan ini kan masih pedit, makanya orang jarang pakai baju kiper kalau fans itu karena dia pedit kan. Iya, panas. Dan bahannya satin. Musim berapa nih Om kalau boleh tahu? Ini 90 berapa ya? 95 kalau nggak salah. Awal dia datang ya? Awal Siman datang? Masih awal. Kalau kiper saya nggak terlalu apal sih karena sering ganti-ganti. Iya, benar. Ini belinya juga sama kolektor di Indonesia. Ini di luar. Di luar. Ini saya beli di luar. Kiper-kiper di sini susah Om, susah iya dapat sih. Bahannya tebel banget. Tebel banget. Tapi bagus kayak dulu era kalau kita ngomong di luar Arsenal ya, Campos, banyak kiper-kiper jadul kan bajunya keren-keren tuh. Keren sih. Ya. Inilah kiper-kiper juga ada. Kiper juga banyak sih, Jan Sleiman waktu itu semua ada. Nah, ini yang ini nih yang terakhir nih kayaknya nih Om, yang buat Arsenal. Ini Banana LS ya. Banana LS. Ya, kalau di kolektor ini yang termasuk super ikonik. Super ikonik. Apalagi LS ya. Kalau Banana short sleeve juga kan sekarang udah susah dapatnya. Cuman memang sempat direpro sama Adidas kan. Iya. Untuk supaya orang bisa menikmati euforianya lah gitu. Which is saya sih appreciate banget gitu. Ini tahun berapa nih Om? Ini 9. Sama kayak tadi 95 96. No, ini 92 93 ini. Nah, ada name setnya itu kayaknya Om. Ya, ini ada name setnya. Tapi nggak ada namanya, cuman justru bro, di musim ini mereka itu ganti-ganti nomor. Oh. Ini saya nyari kemana siapa? Ini pemain siapa ini 19? Nah, ini ada cerita lagi. Ada cerita lagi. Saya waktu itu ada event Arsenal Legend lawan Liverpool Legend lawan Timnas Legend di Balikpapan. Oh iya ingat. Peresmian lapangan bola kalau nggak salah. Saya sempat ke sana. Arsenal tuh dan kebetulan legend-legend Arsenal itu yang datang yang tahun 80-an gitu. Bukan legend-legend 90-an. Di sana ada satu pemain yang orang mungkin jarang dengar namanya Ian Selly. Saya nanya sama dia, saya curiga ini jersey dia, nomor dia. Saya sempat bawa, saya tanya sama dia. Pertama mau desain, saya bilang jangan desain. Yang ini jangan dicoret-coret, ini dapetnya susah banget. Iya. Saya tanya, dia bilang, sampai dia ngomong gini, kapanpun kamu mau jual, kamu ambil kontak saya mau ini jersey. Nah menurut dia bener, ini pernah dipakai sama dia. Dia bilang saya juga nggak terlalu ingat, tapi yes, saya pernah pakai jersey ini. Makanya dia bilang gitu, kamu mau jual nggak ini? Saya bilang enggak, belum saya jual. Ini belinya di mana? Ini saya dapat dari salah satu kolektor di Indonesia malah Om. Pada saat itu. Om Budi juga? Bukan, dari Septo. Oh iya. Sebenarnya pemain sendiri tuh rata-rata nggak punya jersinya. Nggak punya bro. Jangankan pemain luar, pemain kita aja saya ketemu beberapa dari legend-legend yang mereka zaman dulu itu. Saya nanya, jersey kamu mana? Jawabannya apa? Udah dikasih. Iya, saya nggak tahu. Waktu itu fans mau ambil, tetangga datang ke rumah ngasih jersey, ini ngasih jersey, Lebaran kasih jersey. Dia bilang kalau saya tahu nilainya seperti sekarang mending saya simpan. Betul. Yang benar-benar menyimpan jersinya, sejarah dia itu yang saya tahu ya, yang saya pernah lihat dengan mata kepala saya itu Christian Gonzalez. Dia nyimpan jersey dia. Karena dia udah tahu dari legenda-legenda sebelumnya mungkin kali ya. Enggak juga bro, karena memang dia udah ada karakter sifat itu, dia mau punya sejarah itu ikut sama dia gitu. Oh. Ya. Itu kayak tadi aja Maradona kan mau pakai. Iya. Sekarang gimana sih bro, kita udah ngebanggain negara, anggap kita lah jadi mereka, ngebanggain negara, ngebanggain klub, prestasi dikenal dunia gitu, atau dikenal negara. Tapi kita saat ini nggak punya, sedangkan kolektor punya kan, pasti pengen memiliki kan. Betul. Ceritanya kan kita gitu, mereka kan yang punya ceritanya. Iya, pokoknya mantep banget ini. Nah, selain Arsenal nih, klub Arsenal, Om Jack ini pecinta timnas Indonesia nih. Nih kita lihat koleksinya lagi nih. Ada yang boleh. Super Legend Ya, nih. boleh. Nah, Super Legend. Ini pemain favorit saya salah satunya. Nah, nih pasti nggak ada yang punya nih. Matchwood nih. Mungkin kalau Gen Z nggak tahu kali Om. Ini ada celananya ya. Timnas masih gini. Ada logo Garuda. Masih Ghazali itu. Kalau yang saya pernah dengar cerita dari kolektor timnas ya, itu Ghazali ini nama orang kalau nggak salah. Iya. Karena Indonesia waktu itu belum jersey, yang bikin si bapak Ghazali ini ditangkap. Nih Ghazalinya bukan Effendi Ghazali ya, ingat ya, bukan Effendi Ghazali. Nah ini lengkap sama celananya, jersey yang pernah dipakai kakak bos di. Ini berarti udah di wash ya?
Apa udah di Saya sih sejak saya terima belum pernah saya wash karena saya terima kan dari bos ini. Dari tapi ini bos. kayak jadi kayak ini tukang jahit nggak sih yang Iya, Iya. bener. Tapi keren nih, nggak ada yang punya nih. Pasti Om satu-satunya nih. Ini apa? 2004 ya. 2004 kualifikasi Piala Dunia 2006 ya? Indonesia lawan Turkmenistan. Turkmenistan. Debutnya Boas. Kakak Boas waktu main di tim senior. Yang saya dapat informasi seperti itu dan ini dikasih langsung sama Kakak Boas. Coba ada buktinya Om. Nah, Ini yang bersejarah Ini nih. video ini Eksklusif bro, nih. mau bacain. Nih. Terima kasih kepada teman saya Jack Tekani. Pesan saya kepada Jack agar merawat dan simpan bagian dari perjalanan karir saya bersama timnas Indonesia dengan baik. Tanda tangan Boas Salos. Jadi bukan hoax ya. Nih Bukan kaleng-kaleng nih. bukan kaleng-kaleng nih yang nulis Boas nih, legend nih. First debut Merinding ya. bro bacanya. Saya Iya. kalau melihat ini. Ini aja sih merinding tuh. Iya, saya kalau melihat ini kata-kata agar merawat dan simpan baik. Berarti artinya nggak boleh dijual sama Boas tuh. Om Jack inget tuh. Agar merawat. Kalau dijual, Ini baju debutnya dia ya? Debut dia di yang Baju yang saya tahu pertama debut kali. dia di timnas senior. nah ini ada lagi juga nih Om. Yang apa? Mungkin nanti Boas kalau ketemu lagi inget diminta juga kali Om. Mungkin bisa jadi. Nah ini nih ceritain Nah, Om. ini jersey salah satu yang pemain timnas Indonesia Eloko. yang banyak Loco diidolakan Gonzalez. dan era emas 2010 Wah. timnas Indonesia itu menurut saya ini. Yes. Dan kalau saya secara kolektor, saya kalau ditanya jersey Arsenal terbaik apa sampai saat ini saya belum bisa jawab. Oh Arsenal Tapi ya. kalau jersey Timnas. timnas Indonesia Ya, terbaik 2010. Bener. menurut saya. Kenapa tuh Om? Dari segi desain, dari segi Garuda, dari segi mereka itu awal prestasi timnas sangat baik, sangat dikenal di mana-mana gitu. Timnas istilahnya at their best level Iya. pada saat itulah 2000. Apalagi yang SS aja nih, itu aja harganya udah digoreng-goreng lah. Ya Betul, apalagi betul. yang LS nih, Pelatihnya Mas Ivan Kolev ya? Alfred Riedel. Oh, Riedel. 2010. Ya. Alfred Riedel. Pas zaman Sebenarnya Riedel. bukan- kalau menurut saya segini bro, ini mungkin pendapat ya. Iya. Kalau saya nggak pernah Istilah bilang di- istilah digoreng karena saya merasa kalau jersey nilainya, saya simple, saya Iya. melihat kalau jersey nilainya value pasti ada reasonnya pada saat itu mungkin dari segi ekonomi demand supply Yes. atau ada animo yang menggerakkan gitu loh, apa itu influencer atau apa, tapi kan kita sebagai koleksi malah appreciate Yes, value betul. jersey naik kan. Iya. Jadi untuk saya malah orang mau bilang digoreng ya silakan, lebih bagus kok. Kalau saya kan bahasanya yang Yang umum ya, yang umum iya, yang baca iya, di status iya, FB bahasa teman-teman medsos nih ya. ya kan. Iya, iya. Kalau saya sih mahal murah relatif ya. Iya, iya. Semua kan tergantung kapasitas Dan keuangan kita. kebetulan bro, saya sangat dekat seperti saudara sama sosok Christian Gonzalez ini. Boleh cerita nggak Om? Kedekatannya itu kayak gimana? Nah, jadi kedekatannya itu lucu. Saya kan waktu itu kan saya banyak jersey dia, match worn dia dari klub-klub dia lah ya. Waktu zaman di Persik ya? Persib pernah, Persik Persik. pernah, macam-macam semua match worn dia saya hampir punya. Hampir punya. Jadi saya ngumpulin, memang saya suka banget pemain ini dan saya merasa dua striker terbaik Indonesia ya untuk saya. Of Wah. course Bambang Pamungkas juga dan respect semua striker, tapi dua yang menurut saya pribadi favorit saya adalah Eloko sama Boas. Yes. Saya suka dua pemain ini. Nah, Eloko ini saya dekat. Anehnya waktu itu saya gak ada akses ketemu dia gitu. Waktu baru mulai waktu itu kalau nggak salah Twitter atau apa gitu sosmed, saya kontak aja iseng, ya undian lah kalau dibales atau enggak ke Amanda. Amanda, saya fans papa kamu gini. Ternyata setelah berapa lama ada respon. Saya bilang saya mau ketemu papa kamu dan saya pastikan dia pasti impress ketemu saya. Kenapa? Saya bilang udah. Akhirnya saya di WA atau di itu SMS kalau nggak salah. Oh, zaman SMS Zaman masih. SMS, saya di SMS. Oke, kita ada di mana, Bekasi atau Bogor gitu. Ayo kita ketemu. Saya bawa jersinya bro, saya gelar satu meja sebelum dia turun. Wah, Nah, gile dari sih. situ mulailah itu jadi seperti persahabatan, seperti saudara. Dia nanya, ini jersey kamu dapat dari mana? Nanti saya mau kasih kamu dari saya, jersey juga yang ada di saya mau kasih ke kamu beberapa jersey. Nah, dari situ sampai hari ini kita pasti setiap bulan itu ketemu, silaturahmi. Nah, inilah cerita tentang Om, by the way, ini kalau dijual lempar ke saya, Om. kalau dijual ya. Ya kalau dijual, kayaknya sulit sih kalau Om Jack begini-gini mah.
Oh ya, ada yang ketinggalan nih Om. Apa Sebelum tuh, bro? tadi Apa tuh, bro? Arsenalnya belum selesai nih. Ini ada yang terakhir nih. Maaf, saya berdiri ya. Nah ini bro kan tahu ini apa? Nah, nih yang mentega nih. Blue Band. Blue Ini- Band. Ini kalau istilah kolektor di sini panggilnya Blue Band karena warnanya ya. Ya. Ya ini ciri khasnya sebenarnya Overmars Bergkamp pada era ini. Ini juga salah satu jersey yang banyak dicari dan yang sudah mulai rare juga long sleeve-nya. Ininya juga tebel kan, seperti sweater dia. Iya sih. Zaman dulu. Zaman iya. dulu. Ya inilah semua jersey-jersey Arsenal. Tapi kalau nggak mungkin orang menilai saya bias gitu ya. Tapi kalau karena saya fans Arsenal, tapi kalau saya melihat jersey-jersey lain, lupakan saya fans Arsenal, tetap saya merasa era 90-2000 itu jersey-jersey Arsenal paling unik sih. Om. Betul. Betul. Nggak mungkin fair kalau orang menilai saya bias, tapi saya mencoba menilai secara general gitu. Saya tetap bilang jersey-jersey Arsenal paling unik sih. Kalau saya sih di Arsenal lebih suka Overmars. Overmars. Karena kan saya juga kalau selain timnas, kalau masalah tim nasional tim demennya Belanda kan. Oke, Ya oke. kan. Jadi Overmars football. ya kan. Tapi Ya. kalau Liverpool kan emang saya tahun 98 karena suka ini aja Steve McManaman Oke. gitu. Bukan Dennis Bergkamp ya? Bukan. Anda ya? Saya malah justru lebih senang Overmars. Overmars, ya. Karena kalau main FIFA apa PES gitu kan cepet dia kan. Saya demen pemain speed The cepet. Little Magician. Dulu masih WE kali. Winning Eleven ya, Winning Iya, Eleven tuh. si robot. Seru banget gue ya. Gimana nanti peluang Arsenal di musim ini? Om? Arsenal di musim ini seperti musim-musim sebelumnya lah ya, peluang baik, peluang bagus, peluang besar, chances ada, tapi ya nungguin tim lain outperform dulu. Setuju nggak Arteta out nih? Enggak lah, nggak sampai saat ini tuh. nggak ada fans Arsenal yang bilang Arteta out. Nggak Soalnya mungkin. ada nih pengamat sepak bola yang bilang Arteta out. Kita nggak perlu nyebut namanya lah. Iya, kan? ya, Nah, itu opini lah. opini Kita bebas, hargai demokrasi, opini ya kan? orang. Tapi menurut saya, ya selama masih ada City, ini kita fair aja lah ya, kita akui aja. Selama masih ada City, tim-tim lain itu nggak segampang itu untuk menjadi juara karena City di backup dengan uang, di backup dengan segalanya gitu loh. Tapi di backup dengan ini, Eva. makanya itu expected. Entah gue diserang kolektor Manchester City. Tapi saya merasa Arteta itu pelatih yang sudah membawa Arsenal ke level yang sangat tinggi saat ini dari segi gameplay, dari segi leadership, karena ada dokumenter yang All or Nothing juga kan itu kalau saya menganjurkan jangan cuma fans Arsenal, yang lain juga nonton. Itulah klub, itulah orang yang melatih klub dengan hati, dengan passion, dengan ambisi, semuanya dengan strategi ya kan. Ada cerita lucu tau nggak, yang pasti tahu deh, yang dia membuat keangkeran Anfield di latihan Arsenal itu. Udah pernah dengar belum? Belum pernah. Nah, nonton bro, itu All or Nothing-nya. Jadi All or Nothing. karena Arsenal itu pada saat itu sulit menang away ke Anfield, pada saat training session di Arsenal nih, di training ground Arsenal itu dia pasang speaker, dia pasang lagu You Never Walk Alone supaya meresapi, dan nanti pas saat main itu mereka pemain siap mental, nggak terganggu dengan keangkeran itu. Udah disimulasiin dulu sebelum tadi. Disimulasi. Ini kan cerita-cerita yang menarik sebenarnya, trik-trik, dan dia juga dari segi mindset, dari segi apa, Arteta ini memang brilian sih. Tapi kemarin Liverpool beruntung sih bisa nanimbang Arsenal. Biar Yang penting, yang penting nggak kalah lah. Yang penting salah kemarin nyamatin muka lah. Tapi belum kalau dibandingin sama Arsene Wenger belum lah, masih masih jauh ya. Waktu lah ya bro, dan eranya beda lah. Sekarang modern football, kalau dulu ya nggak hanya pelatih, kita nggak hanya ngomong manajer, tapi kita lihat pemain juga yang ngerasain wipe ya. Kita kalau bener-bener cinta sepak bola itu pasti kita bisa ngerasain wipe dari siaran udah di tunnel, pemain berdampingan gitu loh. Mereka masuknya udah ngerasa nih, wah ini perang nih, ya kan? Ada nggak feeling seperti itu? Nah, dari situnya aja udah beda, karena sekarang lebih ke modern football ya, lebih ke uang. Pemain loyalitasnya juga nggak seperti dulu gitu loh. Duit lebih juga pasti pindah sekarang, mau kemana lah, ke liga mana lah, mau ke Arab kemana juga. Berarti optimis ya Arsenal juara. Saya sih optimis di bawah Arteta, dan dengan formasi tim yang sekarang, asal jangan dilandai cedera-cedera yang nggak penting. Betul. Mudah-mudahan chances juara ada bro. Kalau udah bisa runner up itu hanya satu langkah lagi kok. Ya kan, either kita lebih baik atau musuh kita ada down-nya sedikit gitu kan. It's just a matter of time sih.
Ya benar sih. Saya juga kalau saya sih sekarang kalau di IPL yang penting juara asal jangan Manchester City. Bosen Om. Sumpah bosen masa City. Kenapa jadi common enemy sih? Bukan. Kemarin kayak contoh musim lalu Liverpool berapa kali tuh dirugiin sama City kan, mestinya jadi bikin mental down kan. Ya, ada kan VAR tuh yang Doku nendang pemain kagak penalti itu kan sampai sekarang aku suka kesel tuh kalau ketemu fans itu. Wah kacau dibuktiin. Tapi Arsenal bisa lah. Bisa. Ya semoga aja. Yakin. Yang penting asal jangan Manchester City lah. Mau invisible lagi nggak Om? Arsenal. Invisible lagi susah ya. Susah. Ya karena tim-tim dulu kan hanya 3-4 tim yang Big Four. Sekarang kan bisa Big Seven. Tim seperti Aston Villa dengan Unai Emery-nya atau itu kan juga mereka sekarang mulai naik kan, mulai bisa. Itulah tim yang punya duit pasti bisa ngolah. Perlu beberapa season naik, beberapa season naik. Jadi jangan kaget mungkin 10 tahun ke depan ya bukan top 6 ini, top 4 ini lagi, bisa berubah eranya gitu. Ya contoh kayak Leicester itu siapa yang nyangka juara? Tapi itu memang fantasy miracle season dibilang. Wah itu luar biasa. Sampai jersey Leicester tahun segitu kan banyak yang beli tuh. Sampai harganya up kan? Ya pantas lah itu harganya up karena Leicester juga nggak prepare merchandise-nya pasti dari dianya nggak prepare udah gitu. Prestasinya bisa sampai juara, bisa menimbulkan pemain-pemain kelas Wardi. Iya, trofi perdananya Ranieri kan waktu itu. Iya, betul. Sampai akhirnya dia pensiun tahun lalu kan. Betul. Tapi ya tetap saya 100% lebih 1000% support Arsenal terus pokoknya. Apapun yang terjadi ya. Iya. Ya sama kayak saya betul. Iya, karena untuk saya bukan cuma tim sih bro. Arsenal itu udah kehidupan sehari-hari yang mempengaruhi mood saya gitu loh. Kalau prestasi tim itu mempengaruhi mood. Jadi benar-benar udah perasaan kita udah bertahun-tahun itu ditanam di situ. Betul. Gitu. Dan sekarang ya kita udah nggak bisa avoid itu semua gitu. Betul. Nah, jadi kan Om kita udah cerita panjang lebar kan tentang Arsenal. Nah, peluang timnas Indonesia gimana di round 3? Round 3 ini? Kesempatan masih besar ya, belum masih terbuka gitu loh. Karena table ini sangat tight ya. Jadi apalagi dengan sekarang prestasi timnas juga kan lagi bagus-bagusnya, kekompakan tim, intinya di dalam dan di luar itu in dan outnya itu semua lagi baik, lagi top form lah. Support dari pemerintah juga bagus, dari PSSI juga bagus, federasi juga kasih support bagus. Jadi yang dibutuhkan tim untuk prestasi kan itu kan harus sync dari semua sisi ini kan, dan ini lagi terjadi. Apalagi supporter juga lagi top sampai saya selama ini juga baru sekarang merasakan bahwa Indonesia ini diakui angker untuk tim-tim luar. Gitu. Bener, apalagi kita waktu itu diakui ya apalagi sampai ada yang takut datang ke sini. Iya, Bahrain. Apalagi Bahrain kemarin kan dibilang wasit banget itu sebenarnya jelas. Itu saya bener-bener bro, kalau misalnya saya bisa ekspresikan itu saya keluar air mata loh. Iya. Akhir pertandingan itu kayaknya sesuatu yang kita punya, kita peringkat 2 kalau nggak salah Indonesia pada saat itu ya. Iya, kalau menang kan. Bener-bener dirampok begitu aja gitu loh. Ya tapi itulah sepak bola penuh dengan kontroversi. Ya nanti lawan Jepang nih sama Arab Saudi. Pulang lawan Jepang imbang. Pulang lawan Jepang saya berharap imbang udah happy bagus. Udah bagus ya. Maksudnya itu udah menaikkan. Apalagi kalau menang ya. Mudah-mudahan. Kalau menang kita senang banget lah. Mudah-mudahan. Kalau Arab Saudi kita bisa menang lah ya. Arab Saudi wajib menang. Wajib menang. Karena ya level kita udah di situ lah. Tapi kalau Jepang ya kita nggak bisa kita nggak bisa denial bahwa memang level sepak bola mereka dari liga sampai ke itu udah terbangun dari itu, nggak bohong kan, semua dari awal, dari grassroots-nya dari kapan. Ya kita objektif aja lah maksudnya. Betul. Kalau sampai lolos nih Indonesia ke Piala Dunia, jersinya tuh jadi ikonik. Wah, Expo makin naik. Asadet malah seneng banget. Udah harus siap-siap diborong. Iya, apalagi kan waktu itu ada boykot Expo ya, tiba-tiba masuk Piala Dunia, kayak tamparan keras banget. Dan itu mungkin kemungkinan besar nanti CFS jual pasti. CFS pasti. Sampai kita bisa sampai ke koleksi kita, bisa sampai di dunia koleksi ini, bisa jersey ini bisa sampai internasional, bisa di-appreciate gitu. Iya. Ya wes. Ya udah Om, makasih udah kedatangannya nih Om. Saya yang terima kasih banyak Om. Terima kasih Om Jack. Ya, kita banyak cerita-cerita nanti. Pokoknya seru banget nih. Lagi. Ini bikin iri-iri kawan-kawan kolektor udah pokoknya. Mungkin nanti
bisa main di rumahnya Om? Boleh. Lihat koleksi jersinya. Ke ruangan jersey ya. Jadi saya cerita sedikit, saya itu nggak hanya koleksi jersey bro. Jadi saya itu ada koleksi figur-figur pemain juga. Action figure. Figur-figur pemain itu ada box set. Jadi figur itu dulu mereka ngeluarin setiap ada prestasi tim, misalnya juara champion, MU treble atau segala macam, Arsenal double, itu mereka ngeluarin box set dengan setiap pemain, dengan ceritanya gitu. Jadi saya juga ada mungkin hampir ribuan figur itulah. Tapi ya lebih banyak jersey. Baru tahu juga tuh ada gitu. Itu kita next time lah kita bahas lagi. Boleh. Oke. Terima kasih kawan-kawan semua udah menonton di Footballista ini di Cuap Cup. Nih silakan di komen, di subscribe, di like. Nanti kalau ada saran, kritik silakan. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Thank you.